Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 membahas tentang memahami konsep uji T independen sampel, di mana anggotanya ada Herlinda Laia, Gracia Jawa, Fania Sihombing, dan Trisna Ginting. Uji T 2 sampel. Bila seorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak, maka uji statistik yang digunakan disebut uji beda dua min. Umumnya, pendekatan yang dilakukan bisa dengan distribusi Z atau uji Z ataupun distribusi T atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila yang pertama, standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampelnya besar atau lebih dari 30 sampel. Bila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jenis uji yang digunakan adalah uji T2 sampel atau two sample t-test. Berdasarkan hubungan antar populasinya, uji T dapat digolongkan ke dalam dua jenis uji, yaitu dependent sample test dan independent sample t-test. Dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Syarat jenis uji ini yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data adalah dependent atau saling berhubungan atau berpasangan. Dan yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Berikut ini merupakan rumus dari uji t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan atau paired. Dapat kita lihat di bawah ini. Contohnya, bila seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan sales setelah mengikuti pelatihan marketing. Setelah dilakukan rekapitulasi jumlah penjualan terhadap 15 orang sales, diperoleh data sebagai berikut. Dapat kita lihat tabelnya di PPT kami. Merumuskan hipotesis, yaitu H0 rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. H1-nya rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan tidak sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bila T-statnya 16,4 lebih besar dari T-tabel 2048, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga disimpulkan bahwa besaran erosi lahan tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Atau dengan kata lain, penggunaan sistem terasering mampu mereduksi laju erosi di lahan pertanian secara signifikan. Cara uji independen sampel t-test dan interpretasi dengan SPSS. Uji independen sampel t-test jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti uji T sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan atau sampel bebas. Perhatikan kata independen atau bebas. Maknanya adalah tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sampel t-test ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan sebuah definisi umum bahwa uji independen sampel t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Sementara jika penelitian Anda bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan antara nilai pretest dengan posttest, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji paired sample t-test. Asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test.
Uji independen sampel t-test merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik atau uji beda atau uji perbandingan. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam statistik parametrik terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum kita dapat melakukan pengujian hipotesis atau dalam hal ini hipotesis menggunakan uji independen sampel t-test. Adapun 5 asumsi persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji pair sampel t-test. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Yang ketiga, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif atau angka asli, berskala interval atau rasio. Yang keempat, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Yang kelima, adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian atau bukan merupakan syarat mutlak. Jika ternyata didapati varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen sampel t-test tetap dapat dilakukan. Akan tetapi pengambilan keputusan didasarkan pada hasil yang berdapat dalam tabel output SPSS equal variance not assumed. Contoh kasus uji independen sampel t-test pada penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya, pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah ini. Ini merupakan tabel dari hasil belajar siswa dari kelompok A dengan daripada kelompok B. Keterangan, data kelompok A dan kelompok B berupa hasil belajar siswa atau kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan. Jumlah siswa atau N untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang, sementara untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Dengan demikian, persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test sesuai ketentuan di atas atau poin 1 sampai 3 sudah terpenuhi. Rumusan hipotesis penelitian komparatif. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B, maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut. H0-nya, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. HA-nya, ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan agar proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunan rekapitulasi hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B adalah sebagai berikut. Ini merupakan suatu tabel dari hasil belajar siswa dari kelompok A dan B beserta kodenya. Keterangan, hasil belajar untuk kelompok A diberi kode 1, sementara hasil belajar B diberi kode 2. Langkah-langkah cara uji independen sampel t-test dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel dengan ketentuan sebagai berikut. 2. Untuk mengisi properti pada bagian values untuk variabel kelompok, maka klik kolom non, baris kedua hingga muncul kotak dialog value label. Kemudian pada kotak value isikan 1 dan kotak label isikan kelompok A, lalu klik add.
seperti tampak pada layar. Selanjutnya, isi kembali kotak value dengan 2 dan kotak label ketikkan kelompok B. Lalu klik Add dan OK seperti tampak pada layar. 4. Jika properti variabel sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana gambar di bawah ini. 5. Langkah berikutnya klik data view. Kemudian untuk variabel, hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A, kemudian dilanjutkan kelompok B di bawahnya. Selanjutnya untuk variabel kelompok, isikan dengan kode kelompok A diikuti kode kelompok B di bawahnya, seperti tampak di layar. 6. Langkah selanjutnya dari menu SPSS, klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian Independent Sample T-Test. 7. Muncul kotak dialog Independent Sample T-Test. Kemudian masukkan variabel hasil belajar atau hasil ke kotak tes variabel. Lalu, masukkan variabel kelompok ke kotak grouping variable, seperti tampak di layar. 8. Selanjutnya, klik Define Groups, maka muncul kotak dialog Define Groups. Pada kotak grup 1, isikan 1 dan pada kotak grup 2, isikan 2, lalu klik Continue. Yang terakhir, 9. Terakhir klik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul T-Test yang selanjutnya akan kita tafsirkan maknanya. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.